Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aldanizen. Kali ini saya akan membahas tentang uji dua sampel berpasangan dengan argumenter. Jadi di sini sudah ada suatu kasus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita bahas kasusnya. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah diberi kendaraan dinas. Berdasarkan 25 sampel pegawai yang dipilih secara random, dapat diketahui bahwa produktivitas pegawai sebelum dan sesudah diberi kendaraan dinas adalah sebagai berikut. Berikut adalah data-datanya pada tampilan layar. Di sebelah kiri ada data sebelum dan di sebelah kanan ada data sesudah. Dan data kasus tersebut bersumber dari modul materi praktikum statistika dasar. Nah, baik, sebelum kita masuk ke A-nya, kita harus buat dulu nih data dalam bentuk TXT-nya. Nah, di sini sudah saya buat data dalam bentuk TXT-nya. Bisa dilihat bahwa di sini ada variabel sebelum dan ada variabel sesudah, dan dengan data-datanya yang sudah saya buat di TXT. Nah, selanjutnya kita langsung bisa ke A-nya dengan memanggil package argumenter dengan cara ketik library rcmdr, lalu klik enter. Nah, jadi package argumenter ini harus diinstal lagi ya, karena jika kita tidak menginstal package-nya terlebih dahulu, maka tampilan argumenter tidak jalan atau tidak berfungsi jika dipanggil library-nya. Nah, selanjutnya di sini sudah ada muncul tampilan argumenternya, dan di sini ada argscript dan output. Jadi nanti setiap kita memanggil suatu komen atau suatu perintah di argumenter, maka akan muncul tampilan outputnya di box output ini. Jadi di sini ada argscript dan di sini ada output. Jadi output ini memang buat tempat output di mana kita memanggil perintah-perintah yang ada di argumenter. Nah, selanjutnya kita akan memanggil data nih, data yang sudah kita buat di txt tadi. Bagaimana caranya? Kita klik data, lalu import data. Nah, di sini banyak pilihannya ya. Kita bisa import data dari SPSS, Minitab, Excel, dan lain-lain. Karena data kita dari txt, maka kita mencet from text file. Lalu kita ubah namanya. Kita buat, kalau saya di sini saya akan buat namanya adalah UJT file. Dan di sini kita conteng variabel names in filenya, karena di data kita terdapat variabel yaitu variabel sebelum dan variabel sesudah. Lalu kita abaikan di convert character variables to vector, karena di dalam data kita juga tidak dapat faktor, maka biarkan saja kita abaikan dalam keadaan conteng. Lalu kita klik OK. Nah, dan kita pilih data dari folder kita, lalu open. Nah, di output sudah tampil seperti ini, yang artinya bahwa panggilan data kita ini berhasil. Dan bagaimana sih cara melihat data yang sudah kita panggil? Yaitu dengan cara view dataset. Kita klik view dataset di atas sini, dan akan muncul di sebelah kanan yaitu variabel sebelum dan sesudahnya di sini. Nah, selanjutnya saya akan mau diinformasikan nih apa saja sih yang bisa diinformasikan dari data-data yang kita olah ini, dan yaitu dengan cara memunculkan summarisnya seperti mean, median, modus, dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita klik statistik, lalu summaris, dan kita klik active dataset. Nah, di output sudah muncul nih variabel sebelum dan sesudahnya dengan informasi-informasi tertentu, yaitu di sini ada nilai minimumnya sebesar 60 di variabel sebelum, dan ada nilai kuartil ke-1-nya, mediannya, minnya. Di sini mediannya ada 75, rata-ratanya 74, kuartil ketiga 80, dan nilai maksimalnya 90. Dan di sini juga ada variabel sesudahnya, yaitu ada nilai minimumnya sebesar 60, kuartil ke-1 75, mediannya 80,
nilai rata-ratanya 79,2, kuartil ketiganya 85, dan nilai maksimumnya 95. Nah, jadi di sumber ini sudah langsung muncul beberapa statistika deskriptifnya seperti min tadi, dan kuartilnya, mediannya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya mau munculkan nih histogram dari variabel sebelum dan sesudah. Bagaimana sih caranya? Kita klik graphs, lalu kita klik histogram di sini. Nah, kita akan munculkan dulu histogram dari variabel sebelum. Jadi kita klik sebelum, lalu klik OK. Maka akan muncul di sini histogramnya. Dari histogram kita bisa melihat frekuensi nih dari masing-masing interval nilai. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari nilai 60 sampai 65 terdapat 5 orang, bahwa dari nilai produktivitas 65 sampai 70 ada 6 orang, dan begitu seterusnya sampai di nilai 85 sampai 90 terdapat 2 orang. Nah, bagian kosong ini artinya bahwa tidak terdapat frekuensi atau tidak terdapat orang yang di nilai produktivitasnya di antara 80 sampai 85. Nah, selanjutnya kita panggil juga nih histogram dari variabel sesudah untuk mengetahui frekuensi dari variabel sesudah dengan cara graphs tadi, lalu klik histogram juga, tetapi kita pick variabelnya yaitu sesudah, lalu klik OK. Nah, di sini muncul bahwa bisa kita lihat juga frekuensi dari nilai produktivitas 60 sampai 65 terdapat 4 orang, 65 sampai 70 terdapat 2 orang, sampai seterusnya di nilai 90 sampai 95 terdapat 3 orang. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke Arcomedes. Lalu sebelum kita uji dari dua sampel pasangan ini, ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu uji normalitasnya. Nah, tapi di uji dua sampel pasangan ini kita hanya menguji normalitas dari selisih antar kedua variabel. Jadi kita tidak menguji normalitas dari variabel sebelum sudah, tetapi adalah variabel selisihnya. Berarti kan kita harus mengolah variabel baru, yaitu variabel selisih, dengan perintah selisih itu adalah sebelum dikurang sesudah atau selisih dari antar kedua variabel. Nah, caranya adalah kita klik data, lalu kita klik manage variable in active dataset, lalu klik compute new variable, dan di sini kita bisa ubah namanya menjadi selisih karena kita mau variabel baru adalah variabel selisih, dan expression to compute-nya adalah isi dari variabel selisih itu maunya apa sih. Nah, kita kan tadi maunya adalah selisih antara kedua variabel, berarti kita bisa mempencet sebelum klik 2 kali, dan expression adalah min, dan lalu expression keduanya adalah, maksud saya variabel keduanya adalah sesudah. Dan di sini sudah ada expressionnya, jadinya sebelum dikurang sesudah dengan nama variabel selisih. Lalu klik OK, maka akan muncul di sini variabel baru, yaitu variabel selisih dengan ekspresi variabel sebelum dikurangi variabel sesudah atau selisih antar kedua variabel. Nah, jika variabel selisih sudah muncul, maka kita bisa langsung uji normalitas dari variabel selisihnya dengan cara klik statistik, lalu summaries, kita klik test of normality, kita klik variabelnya selisih, lalu kita pilih normality testnya yaitu Shapiro-Wilk, dan OK. Nah, di output sudah muncul ya Shapiro-Wilk normality testnya dari data selisih dengan statistik W hitungnya sebesar 0,88426, lalu p-value-nya 0,00847. Nah, selanjutnya kita langsung bisa uji dua sampel pasangan, yaitu dengan cara klik statistik, lalu kita klik means,
dan priority test. Jadi kelebihan dari Argumender ini, dia tahu gitu apa sih data yang cocok, apa sih analisis yang cocok dari data yang sudah kita panggil. Di sini udah otomatis ya bahwa independent sampling test tidak bisa digunakan karena memang sudah istilahnya udah ketahuan gitu bahwa data ini adalah bisa dianalisis dengan priority test. Jadi kelebihan dari Argumender adalah seperti itu. Maka kita langsung bisa pencet priority testnya. Nah, kita pencet first variable adalah sebelum dan second variabelnya adalah sesudah. Lalu pencet option. Kita menggunakan alternatif hipotesisnya two-sided karena tadi dari kasusnya dia hanya mempertanyakan terdapat perbedaan atau tidak dari sebelum digunakannya atau diberikannya kendaraan dinas dan dengan sesudah diberikan kendaraan dinas. Jadi kita menggunakan alternatif hipotesisnya two-sided yang artinya H0-nya menggunakan sama dengan dan H1-nya tidak sama dengan. Dengan confidence level 0,95 yang artinya menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Lalu kita klik OK. Dan di sini outputnya sudah muncul, ada priority test dari data sebelum dan sesudah dengan statistik terhitungnya sebesar min 0,49062 dengan derajat bebasnya 24. Karena tadi sampelnya sebanyak 25, maka derajat bebasnya adalah 2n-1 yaitu 25 kurang 1 adalah 24. Dan di sini ada nilai p-value-nya sebesar 0,000523. Dan di sini juga ada informasi 95% confidence interval, yaitu berarti 95% interval kepercayaan dari statistik hitungnya, yaitu min 7,387473 sampai hingga min 3,012527. Dan di sini juga ada informasi mean of difference sebesar min 5,2 yang artinya rata-rata dari variabel selisih tersebut. Jadi mean of difference ini adalah nilai rata-rata dari variabel selisih, seperti itu. Jadi baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, yaitu uji 2 sampel pasangan dengan Argumender. Semoga yang saya tampilkan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berbicara dan juga kesalahan dalam belajar menggunakan Argumender ini, karena kita sama-sama belajar. Dan tentunya terima kasih pada yang sudah nonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.